Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi wa bi ulumi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga dari adabnya atau tata keramanya seseorang ketika sedang sakit. Yang ketiga adabnya apa? Wa idza ta'afa. Wa idza ta'afa lanalikane wis dadi waras, wis sembuh sapa marid, fal yaskur mongko becik enggal syukur sapa marid syukur Allah ing Allah. Syukran kelawan syukur ngaziman kang agung ngalang afiyatihi ing atase kewarasane marid minhu saking Allah. Daiman khalih selawase tulal umri ing sak suwene umur fi taatihi ing dalem taat utawa bukti ing dalam bukti Allah ma'al lutfi sartane alus wal afiyati lan waras. Adabnya yang ketiga yaitu ketika sudah sembuh dari penyakitnya maka bersyukurlah kepada Allah dengan syukur yang besar. Terima kasih yang besar, syukur yang besar atas kesehatannya yang diberikan oleh Allah. Kesehatan, kesembuhan dari Allah. Kan tadi di atas diterangkan bahwa kesembuhan itu dari Allah, bukan dari obat yang diminum. Selamanya sepanjang umur dalam taat kepada Allah. Ma'lutfi wal afiyah, dengan disertai alus, lembut dan wal afiyah dan sehat. Semoga selamanya setelah ini Allah tidak memberikan penyakit lagi. Dungane atau dunganya seperti itu biasanya. Ya, itu juga dianjurkan di sini agar selalu dapat taat kepada Allah dengan sempurna dalam keadaan sehat. Wabil hadis lan kasebut ing dalam hadis. Salu nyuwuna sapa sira kabeh. Nyuwuna Allah ing Allah al afwa ing pangapuran wal afiyata lan kewarasan. Jadi setelah syukur tadi, setelahnya tadi selamanya sepanjang umur di dalam taatnya, itu apa? Ini disarankan agar senantiasa meminta, memohon kepada Allah diberikan ampunan, diberikan kesehatan. Fa inna ahadan mongko sak temene wong suwiji iku lam yu'ta ora den paringi sapa ahad ba'dal yaqini di dalam sawise keyakinan khairan ingkang luwih bagus minal afiyati saking tinimbang saking kewarasan. Karena apa? Karena seseorang itu tidak diberikan sesuatu setelah yakin, setelah keyakinan kita yakin pada Allah, Rasulnya, iman. Setelahnya itu tidak ada yang lebih baik kecuali dari apa? Kesehatan atau kewarasan. Kewarasan itu penting, kesehatan itu penting. Bahkan itu tingkatannya nomor 2 setelah kita diberikan nikmat yakin, nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wabil hadis lan kasebut ing dalam hadis ala khori kang liya kang weneh. Pada dalam hadis yang lain dijelaskan khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Khiyarukum utawi pilihan sira kabeh iku atwalukum luweh dawane sira kabeh apane a'maron ngumure wa ahsanukum lan luweh bagus-baguse sira kabeh apane a'malan pira-pira ngamali. Orang yang terbaik di antara kamu semua itu orang yang seperti apa? Yaitu orang yang panjang umurnya, gitu. Umurnya panjang dan bagus amalnya. Panjang umurnya, bagus ngamalnya. Itu luar biasa. Itu pilihan. Orang yang seperti itu pilihan, dipilih oleh Allah. Wal yatadzakkar lan becik eling-eling atau ngeling-eling sapa marid jamilal ladzina ing kebagusane wong-wong akeh kamu kang padha jenengake sapa alladzina bihidmatihi kelawan ngrumat marid walladzina lan wong akeh zaruhu kang padha tilik sapa alladzina ing marid ayyama maradihi ing dalem dina-dina hari-hari ketika lorone marid. Jadi selain bersyukur atas kesembuhannya tadi juga mengingat-ingat atas kebaikan orang-orang yang mau mengurus orang yang mengurusmu tadi, mengurusmu ketika sakit tadi, dan orang-orang yang mau menjengukmu, mendoakanmu juga ketika pada waktu kamu sakit. Fayaskuruhum mongko nuli syukur sapa marid ing alladzina mongko nuli syukur sapa marid ing alladzina wa yazaruhum lan ziarah sapa marid ing alladzina fi buyutihim ing dalam omah-omah alladzina ngala hasabil imkani ing atase milang kekuatan, kekongangan, kemampuan, sehingga setelah kamu ingat-ingat siapa saja yang mau mengurus, mengunjungi, menjengukmu, mendoakanmu ketika sakit, sehingga kamu berterima kasih kepada mereka dan mau mendatangi mereka pada rumahnya sesuai kemampuan. Kalau bisa datang, kalau sekarang nggak bisa datang ya cukup telepon ya, sesuai kemampuan. Nggak bisa datang ke rumah ya, telepon mengabari alhamdulillah sudah sembuh, terima kasih sudah mau menjenguk, sudah mau membantu, mendoakan, seperti itu. Wabil hadis lan kasebut dalam hadis man sapa wonge utahe sapa wonge iku lam yaskur ora syukur sapa man annasa ing menungso ya lam yaskur mongko padha ora syukur sapa man Allah ing Allah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada sesama manusia maka sama halnya orang tadi tidak syukur kepada Allah. Maka penting ternyata berterima kasih itu penting. Wal ya'fi lan becik nuhoni lan becik nuhoni sapa marid bima kelawan barang ngahada kang janji sapa marid Allah ing Allah ngalaihi ing matase ma waqta maradihi ing dalem wektu larane marid mina taubati nyatane tobat wal amali lan ngamal-ngamal asholihati kang bagus. Mungkin ketika sakit karena merasa dicoba, merasa bahwa ketika sakit itu sadar sedang dicoba oleh Allah, mungkin banyak dosanya sehingga dihapus dosanya lewat sakit, dan dalam hatinya berjanji ketika setelah sembuh
akan diperbanyak amal-amal solehnya. Berjanji kepada Allah ketika sakit tadi, bertobat atas segala yang sudah dilakukan, atas kesalahan-kesalahan, dan akan berbuat yang soleh-soleh, amal yang soleh-soleh. Itu kamu penuhi, kamu penuhi. Biasanya kan orang sakit seperti itu. Jangan kok terus ketika sakit merasa kapok, merasa berdosa, tapi setelah sembuh kembali lagi. Jangan. Jadi sakit itu sebagai ujian. Kita diuji agar kita ingat atas kesalahan-kesalahan, dan sakit itu sebagai pelebur dari kesalahan-kesalahan, agar supaya untuk kedepannya kita lebih baik, lebih diperbanyak dalam beramal amal soleh. Pakot waroja mongko teman-teman kuarit apa anan nabiya, sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku ngada nilii menjenguk sapa Kanjeng Nabi Khawat bin Jubairin yang Khawat bin Jubair, bahwa diterangkan dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjenguk Khawat bin Jubair. Khawat itu putranya Jubair. Ya Allah, mana ini? Kok hilang? Mohon maaf. Alhamdulillah udah muncul lagi. Ada gangguan dikit, kita teruskan. Fi maradihi, ing dalem lorone Khawat, ketika Khawat tadi sakit, Khawat bin Jabir tadi sakit. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring Khawat, kon maring Nabi, soha waras atau sehat apa al jismu awak ya Khawatu he Khawat, sehat keadaan kamu ya Khawat. Kultu mongko matur sapa ingsun, wa jismuka ya Rasulullah, wa jismuka lan seliro panjenengan ya Rasulullah. Nah, panjenengan pripun ya Rasulullah? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa fillah, nuhanana sapa sira ing Allah, bima kelawan perkara wa'atahu kang janji sapa sira ing ma. Kamu penuhi lo ya apa yang sudah kamu janji, kamu berjanji kepada Allah. Maksudnya ketika sakit ini mungkin Kanjeng Nabi mengunjungi atau menjenguknya tadi ketika kebetulan si Khawat tadi sudah sembuh. Terus jangan lupa ya apa yang kamu janjikan, apa yang sudah kamu berjanji kepada Allah. Kultu matur sapa ingsun, ma wa'atullah azza wa jalla syai'an, ma wa'atu mboten janji sapa ingsun Allah ing Allah azza wa jalla, azza wa akum wa jalla, azza wa luhur sapa Allah wa jalla lan muha akum sapa Allah syai'an ing menapa-napa. Ya kula mboten janji napa-napa lho Kanjeng Nabi kalih Gusti Allah. Saya tidak berjanji apa-apa loh ya Kanjeng Nabi kepada Allah. Qala
Dawuh sapa Kanjeng Nabi, bala iya gak janji. Inahu sak temene kelakuan iku ma min ngabetin ora ana saking kawula yamrodu kang lara sapa abet illa ahdasa kejaba ngenyarake sapa Allah azza wa jalla khairon ing kebagusan yufafi mongko nuhunana sapa sira Allah ing Allah bima kelawan perkara ma'atau kang wis janji sapa sira ing Allah kelawan ma iya tidak secara langsung kamu tidak berjanji kepada Allah, tapi innahu min abdin suatu hamba, seseorang hamba itu ketika sakit itu tidak lain Allah memperbarui, ada satu memperbarui khairan yang kebagusan atas kebaikan. Jadi setelah sembuh itu Allah memberikan kebaikan kepada orang yang sakit tadi. Maka dari itu kamu penuhi janji itu kepada Allah. Apa yang sudah kamu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Ya seperti tadi logikanya. Logikanya orang yang sakit itu diampuni dosanya, tapi syaratnya tadi tidak boleh mengadu terus sambat, pokoknya memenuhi tata kramanya lah, insya Allah sakit itu dapat menjadi pelebur dosa-dosa kita, sehingga dalam hal tersebut sama halnya kita berjanji kepada Allah setelah kita ingat atas kesalahan dan kita bertaubat dan kedepannya kita berjanji, otomatis itu proses orang yang sakit itu seperti itu sesuai dengan ketentuannya. Terus berjanji akan berbuat yang lebih baik, memperbanyak amal-amal soleh. Adabuz ziyaratit ta'ziyah, orang yang sakit itu sudah selesai, kemudian adabnya ketika ziarah atau takziah. Takziah itu kepada siapa? Kepada orang yang baru ditinggal meninggal keluarganya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan ridho oleh Allah atas apa yang kita perbuat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah wa akhiran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.